Selamat tahun baru ibu-ibu. Banyak hal yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi bagaimana kita sebagai wanita Deborah menyikapi hal-hal itu ibu-ibu. Semua sudah kita lalui. Di tahun 2020 hal-hal yang luar biasa terjadi. Hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba ruang gerak kita dibatasi. Bagaimana keadaan kita pada waktu itu, pada tahun 2020 itu yang sudah berlalu. Biarkan tahun 2020 itu berlalu. Biarkanlah yang sudah berlalu itu berlalu saja. Tetapi kita hadapi tahun 2021 ini dengan kekuatan iman yang luar biasa. Nah, kita lihat bahwa kehidupan seorang perempuan, kita wanita Deborah itu sangat berarti jika bisa membangun hubungan atau bisa membangun relasi dengan Allah, bisa membangun hubungan relasi dengan Tuhan Yesus dengan baik. Sekarang bagaimana cara membangunnya? Jadi hubungan yang bagaimana inilah yang menentukan ketahanan, kekuatan iman kita pada tahun 2020 ini. Sekarang kita lihat bahwa peperangan iman itu akan terjadi terus menerus setiap tahun, bahkan semakin berat, bahkan di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi terus peperangan iman itu. Jadi kita banyak menghadapi tantangan. Sekarang kita tahu mengapa banyak orang atau wanita itu gampang frustasi. Karena orang ini, wanita ini belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Belum bisa rukun dengan dirinya sendiri. Belum bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Merasa tidak adil. Dunia ini tidak adil, Tuhan tidak adil. Merasa aku ini tidak diperhatikan, baik oleh suami, baik oleh anak-anak, baik oleh keluarga, saudara, teman, tidak diperhatikan. Atau kadang merasa bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, sehingga kita ini merasa sudah tidak apa-apa deh, hopeless, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau orang melakukan hal-hal seperti ini artinya tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, justru ia tidak menghargai Allah sebagai penciptanya. Tidak menghargai. Malah dia tuh memberi cap, memberi stempel, memberi merek pada dirinya sendiri. Aku ki perempuan tidak berguna. Aku ini perempuan tidak berharga, bodoh dan segala macam. Jangan sampai kita mencap diri kita sendiri seperti itu. Keadaan seperti ini melanda sebagian besar perempuan. Apalagi pada masa-masa seperti ini, Ibu. Sebagai wanita Deborah, sebagai wanitanya Allah, sebagai wanita yang dikasihi oleh Allah, kita harus bisa bangkit, harus bisa bangun. Kita sebagai wanita yang memiliki hak yang luar biasa. Coba mari kita belajar dari orang yang imannya luar biasa. Sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman. Kita buka di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 20 kita baca ayat ini ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak orang, banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Oh, yang pertama kita bisa belajar dari Abraham, mengapa dia dipakai sebagai contoh, model dan disebut sebagai bapak orang beriman. Yang pertama kalau kita lihat di dalam Roma 4 ayat 18 bahwa pada saat itu tidak ada dasar untuk berharap. Itu dalam ayat 18. Yang ada waktu itu hanya janji Tuhan. Janji bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Dia akan dijadikan bangsa yang besar. Namanya akan termasyur.
bahwa dia akan menjadi berkat. Kata-kata akan. Berarti itu belum terjadi, baru janji. Baru janji yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham. Jadi tidak ada dasar untuk berharap saat itu. Karena baru janji-janji saja, belum terwujud janji itu. Namun ia tetap berharap, luar biasa kan? Tetap taat, tetap kuat, tetap memegang janji Tuhan. Hebat itu, luar biasa Abraham. Kemudian kita lanjut ke dalam ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, 1 abad, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 19 ini, walau yang dialami saat itu tuh melemahkan imannya Abraham. Mengapa? Karena yang pertama kita lihat bahwa fakta saat itu tidak mendukung Abraham. Tidak mendukung Sarah. Karena ketika dia dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, untuk keluar meninggalkan saudara-saudaranya, orang tuanya, meninggalkan desanya, dia akan pergi kemana? Tidak tahu. Allah cuma berjanji, aku akan menunjukkan kemana negeri yang akan kamu diami. Tidak tahu kemana. Hanya baru janji. Berarti tidak mendukung fakta itu karena umurnya sudah tua. Saat itu Abraham ketika dipanggil Allah berumur 75 tahun. Dan Sarah kurang lebih berumur 66 tahun. Sudah tua. Kemudian rahim Sarah itu sudah tertutup. Karena kalau disebut bahwa Sarah itu sudah menopause. Saat wanita menopause, maka secara alami, secara otomatis rahim itu tertutup. Jadi faktanya sudah enggak mendukung sama sekali untuk hamil, untuk punya anak itu tidak ada. Kemudian secara logika tidak bisa masuk akal dah. Enggak masuk akal, nenek-nenek, enggak kakek-kakek mau punya anak. Kalau tidak mujizat itu tidak akan terjadi. Secara kesempatan bagi Sarah, bagi Abraham itu sudah tertutup, stop. Tidak ada kesempatan lagi, sudah hopeless, tidak ada harapan lagi. Itu fakta yang dihadapi oleh Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Bertahun-tahun dia berjalan, belum ada tanda-tanda kehamilan, belum ada tanda-tanda untuk menggenapi janji Allah bahwa Abraham akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Mana tidak punya keturunan kok. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Lanjut di dalam ayat ke-20 dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi yang ketiga dalam ayat 20 ini kita bisa lihat bahwa imannya Abraham itu semakin kuat, semakin diperkuat. Sekarang begini, awalnya Abraham ini semangat 45. Harus meninggalkan desanya, harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya, negaranya. Dan dia tidak sendirian. Dia bersama ponakannya, bersama karyawannya, istilahnya bedol desa. Semua pergi. Kemudian dalam perjalanannya tahun ganti tahun dan semakin lama semakin tua. Tetapi keyakinan Abraham ini tidak bisa dihilangkan. Bahkan dia semakin yakin. Tanda-tandanya tidak nampak untuk bisa memiliki keturunan, untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Bahkan dia semakin tua dan semakin tidak memungkinkan untuk punya keturunan. Tetapi anehnya bahwa dia itu semakin diperkuat imannya. Lah lucu kan? Makanya sampai Bapak Abraham disebut bapak orang beriman karena luar biasa imannya ini. Dan ketika janji itu digenapi, lahir Ishak. Tidak berhenti sampai di situ ujian imannya. Sudah anak digadang-gadang 25 tahun penantian Abraham.
Lah kok diminta? Kalau diminta untuk menjadi hamba Tuhan, kalau diminta untuk menjadi nabi, kalau diminta untuk melayani Tuhan, tidak masalah bagi orang tua. Tapi ini diminta untuk menjadi korban sembelihan. Dibeleh Bu. Tapi kalau zaman sekarang enggak ada ya. Zaman dulu masih pakai korban. Ishak harus dijadikan domba korban. Harus disembelih. Ini untuk menguji iman dari Abraham. Abraham tetap beriman bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menyediakan, Allah yang menggenapi. Bahwa janjinya ya dan amin. Sekarang kita lihat mengapa Abraham itu memiliki iman yang luar biasa ini. Mengapa Abraham ini memiliki kekuatan iman yang tangguh? Karena pertama, Abraham itu mendengar suara Allah. Abraham itu mendengarkan suara Allah. Jadi ketika itu mungkin kalau orang tuanya, Terah ayahnya mungkin ya kalau kamu memang itu panggilan Allah. Tetapkan hatimu, kuatkan. Biasanya ayah begitu. Tapi dengan saudara-saudaranya, dengan karyawannya, dengan tetangganya. Bram, sing mbok harapkan itu apa? Kamu disuruh pergi ke satu negeri yang belum tahu. Tujuannya aja nggak ngerti. Kok kamu tahu dan kamu bedol desa lagi bersama-sama dengan karyawanmu semuanya pergi. Mengapa? Abraham tidak mendengarkan suara tetangga, suara saudara-saudaranya, suara orang lain. Tetapi dia hanya mendengar suara Allah. Amin, luar biasa. Kemudian apa lagi? Yaitu Abraham gemar berdoa. Dia sering mendirikan mezbah untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, mendirikan korban untuk menjalin, membangun hubungan yang akrab dengan Allahnya supaya imannya ini tidak goyah, tetap teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Mari kita sebagai wanita Deborah, wanita-wanita yang sudah dipilih oleh Allah, wanita-wanita yang harus menggenapi janji-janji Allah, wanita-wanita yang harus dan akan menjadi ahli waris di surga. Jangan lemah. Tahun 2021 ini belum tentu lebih gampang, belum tentu lebih enak. Tetapi yang penting adalah Immanuel. Kita ingat janji firman yang dibawakan oleh Ibu Gembala ketika Natal wanita Deborah. Yesus Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel itu tidak hanya terjadi pada Natal saja. Tetapi Immanuel itu terjadi sepanjang hidup kita. Biarkan Immanuel itu berada di dalam hati kita, menjadi kekuatan iman kita. Mari kita bangkit. Wanita-wanita Deborah, jadilah seperti Abraham, memiliki iman yang tangguh. Nah, untuk bisa memiliki iman yang tangguh, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus mendengar suara firman Tuhan. Jangan mendengar kabar-kabar hoax yang sekarang banyak terjadi dan itu menakutkan, menggoyahkan iman kita. Tapi dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Itu dapat terjadi, dapat kita pakai, kita ambil, kita peroleh dari berbagai macam. Kalau sekarang tidak hanya mendengar, kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa melihat, buka YouTube, mendengar firman Tuhan. Tapi hati-hati kalau buka YouTube. Tidak sembarangan firman itu dibawakan dengan benar. Tapi kita harus belajar mendengar firman Tuhan. Belajar mendengar firman Tuhan dari setiap ibadah yang kita jalani. Kita membaca firman Tuhan. Sehingga firman itu akan menguatkan iman kita seperti Abraham. Yang senantiasa mendengar suara Allah. Tidak mendengar suara orang lain. Hanya mendengar suara Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita harus bisa membangun hubungan yang akrab. Hubungan yang baik. Hubungan yang intim dengan Allah lewat doa-doa kita. Kita bangun mezbah doa kita. Di saat doa jangan yang transaksional. Artinya hanya meminta, hanya kalau jika ada syaratnya. Doa yang bersyarat jangan. Tetapi biarlah kita membangun hubungan doa secara pribadi, secara personal, secara begitu kita mengasihi Allah. Begitu ada satu kebanggaan yang luar biasa bahwa kita itu milik Allah.
wanitanya Allah itu yang luar biasa, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pegang. Bangun hubungan yang akrab dengan Allah. Selalu mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita secara pribadi. Jangan melihat orang lain, tapi untuk apa firman ini untuk aku? Oke, jadi jadilah wanita-wanita yang tangguh. Wanita Deborah, perempuan yang tangguh. Dan malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Oke, wanita Deborah siap memuliakan Allah di dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Biarlah kita menjadi berkat. Jangan mencap diri kita dengan macam-macam sebutan yang tidak menyenangkan hati Allah. Karena Allah menciptakan kita sebagai wanita adalah wanita-wanita yang siap untuk menjadi berkat. Wanita-wanita yang siap untuk melayani Allah dalam segala apa yang dapat kita lakukan. Tetapi itu membawa kemuliaan bagi Allah di dalam setiap tindakan kita. Mari kita terus maju sebagai wanita Deborah. Kita ingat semboyan yang sudah dikatakan oleh Ibu Gembala di Natal kemarin tahun 2020. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur pada hari ini bisa bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain untuk dikuatkan iman kita, untuk menjadi perempuan-perempuan tangguh seperti yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap memelihara iman sehingga sampai berkesudahan pun iman kami tetap kuat, iman kami tidak goyah, iman kami tetap tangguh, kuat di dalam kasih-Mu Tuhan. Hamba mohon berkati ibu-ibu, berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Supaya kami mendapatkan damai, sukacita Allah, kekuatan dari Allah yang luar biasa. Terima kasih, janji Immanuel tetap ada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin.